Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah cinta seorang wanita Hindu. Cintanya kepada siapa? Kepada surah Al-Fatihah. Haknya lebih besar, dan imannya sangat kokoh terhadap surah Al-Fatihah. Namun suaminya sangat zalim kepadanya. Apa yang didapatkan oleh suami yang zalim itu, dan bagaimana akhir bagi wanita Hindu tersebut? Mari kami ceritakan kepada Anda peristiwa indah yang menyentuh hati ini. Hadiah indah bagi umat Muhammad, yaitu surah Al-Fatihah. Di sebuah desa di Indonesia, tinggallah seorang wanita Hindu bernama Sita. Seluruh keluarga wanita ini menetap di kota Semarang. Wanita ini sudah menikah. Suaminya Bambang adalah seorang pedagang besar dan pebisnis. Dia berbisnis dengan orang-orang Muslim, maka wanita Hindu ini pun membantu pekerjaan suaminya. Suatu hari, dia mendengar dari seseorang bahwa di tanah Arab yaitu Makkah, ada nabi terakhir Allah, yang merupakan nabi kekasih Allah. Kepadanya, diturunkan sebuah surah mubarak, yang bernama surah Al-Fatihah. Dan di dalamnya terdapat obat bagi setiap penyakit. Siapapun yang membacanya, dan meniupkannya, kepada yang sakit, maka dia akan sembuh total. Dan surah itu memiliki keberkahan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah masalah hidayah. Allah Ta'ala memasukkan cahaya iman ke dalam hati siapapun yang Dia kehendaki. Anda semua tentu tahu kekuatan kuasa Allah. Wanita itu kemudian belajar surah Al-Fatihah dari seseorang. Ketika dia mulai membaca terjemahannya, air matanya menetes. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Selama dia terus membacanya, Allah memperbaiki urusan-urusannya yang kacau. Suatu hari, dia menjadi sangat yakin bahwa pasti ada keajaiban dalam surah Al-Fatihah. Putranya disengat oleh kalajengking yang sangat beracun saat sedang bermain. Tabib-tabib dan dukun-dukun besar didatangkan, tetapi mereka semua menyerah dan berkata, "Ini adalah sengatan yang sangat beracun. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Anak ini hanya akan bertahan beberapa saat lagi." Ibu itu menangis terseduh-sedih melihat kondisi anaknya. Sementara itu, suaminya justru menyembah berhala-berhala dan dewa-dewanya sendiri, meminta bantuan kepada mereka. Tetapi tidak ada jalan keluar. Wanita itu kemudian berpikir bahwa dalam surah Al-Fatihah terdapat obat bagi setiap penyakit. Haruskah aku membacanya dan meniupkannya pada anakku? Apakah anakku akan sembuh? Karena Allah Ta'ala ingin membawa wanita ini menuju Islam dan memperkuat iman di hatinya, Allah memberikan pengaruh pada ucapannya. Ketika dia membacakan surah Al-Fatihah dan meniupkannya pada anaknya, tepat pada bagian yang disengat kalajengking itu, tiba-tiba anak itu langsung bangun dan duduk. Kemudian dia membacakan doa pada air dan meminumkannya kepada anaknya. Anak itu berdiri tegak, seolah-olah tidak pernah disengat kalajengking sama sekali, dan mulai bermain lagi. Suaminya datang berlari menghampirinya dan bertanya, "Tidak ada tabib atau dukun yang bisa menyembuhkannya? Bagaimana kamu menyembuhkannya? Perbuatan apa yang kamu lakukan? Mantra apa yang kamu baca dan tiupkan sehingga dia sembuh?" Sita menjawab, "Tidak ada mantra apapun. Hanya saja ada satu surah yang jika dibacakan dan ditiupkan kepada orang sakit, maka akan sembuh. Saya hafal surah itu. Saya membacanya dan meniupkannya pada anak kita serta memberinya minum. Lihatlah bagaimana dia bisa berdiri lagi." Mendengar hal ini, suaminya bukannya senang, malah menjadi marah. "Apa kamu mulai main sihir dan mantra? Apa yang kamu baca dan tiupkan pada anak kita?" Wanita itu berkata, "Syukurlah anak kita selamat. Kalau tidak, dia akan berpisah dari kita." Namun suaminya tidak mau mendengar dan mulai memukuli istrinya. Dia benci nama Islam. Dia benci setiap perbuatan orang Muslim. Ketika istrinya mulai melakukan perbuatan orang Muslim, dia mulai membenci istrinya juga. Dia mulai menzalimi istrinya. Setiap hari memukul dan mencaci, sambil berkata, "Jika aku mendengar surah ini dari lidahmu, atau kamu membaca mantra ini lagi, lihat saja, aku akan mengulitimu dan membunuhmu. Sekarang aku benar-benar tidak bisa menoleransimu lagi." Lelaki itu sama sekali tidak percaya pada firman Allah. Tetapi istrinya memiliki keyakinan yang begitu besar pada firman Allah.
sehingga keyakinannya itu menang. Bagaimana Allah membantu wanita itu? Ketika suaminya keluar untuk bekerja, di tempat di mana nampan-nampan besar, berisi cabai merah tersebar. Dia sedang memeriksa cabai-cabai merah tersebut. Dia tidak mengakui Allah. Namun bukankah kemurkaan Allah bisa menimpanya? Di sana muncullah kalajengking yang sama, yang telah menyengat anaknya. Anak itu selamat, karena ibunya yakin pada firman Allah. Tetapi ayahnya tidak yakin. Ayah itu justru menghalangi seorang hamba Allah yang ingin menjadi muslim dari jalannya. Allah memerintahkan kalajengking itu, dan ketika ia menyengat, racunnya menyebar ke seluruh tubuh Bambang. Dia ingin meminta air, tetapi tidak bisa berteriak, bahkan tidak bisa bicara. Dia sangat menderita, hingga terjatuh ke atas nampan-nampan cabai itu. Semua cabai masuk ke hidung, telinga dan mulutnya, dan dia meninggal dalam penderitaan yang luar biasa. Ketika berita ini sampai ke rumah, terjadilah kegemparan. Wanita itu kini sendirian. Suaminya meninggal, pekerjaannya hancur total. Dulu dia membantu suaminya, tapi sekarang suaminya sudah tidak ada. Dia mulai menjalani hidup dalam kelaparan. Ketika wanita itu terlilit utang, dia menjadi sangat cemas. Begitu banyak kesulitan harta di rumah kami, sekarang tidak ada sandaran lagi. Lalu dia teringat untuk membaca surah Al-Fatihah. Aku dengar surah ini selain menyembuhkan penyakit, juga menjauhkan kecemasan dan membawa keberkahan dalam harta. Aku akan membacanya dengan yakin, mungkin aku akan dibantu. Ketika dia mulai membaca surah Al-Fatihah, dia membacanya setiap hari. Sambil berjalan dan bekerja, dia membaca surah Al-Fatihah beserta terjemahannya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak menolak doa hambanya, dan tidak membiarkan hambanya putus asa. Setelah 7 hari, dia mendapat kabar baik. Untuk menangani bisnis suaminya, datanglah seorang teman suaminya yang bernama Eko. Ini adalah teman yang memesan rempah-rempah tersebut. Ketika dia mendapat kabar bahwa temannya sudah meninggal, dia datang untuk melihat bagaimana keadaan bisnisnya. Saat dia melihat janda temannya hidup dalam kesulitan yang begitu besar, dia mendatangi wanita itu dan berkata, "Jangan khawatir, dia sudah seperti saudaraku. Semua kesulitan dan kesempitan ini akan berakhir." Eko menjadi sandarannya, dan menangani seluruh bisnis tersebut, hingga kehidupan Sita kembali seperti semula. Suatu kali, teman suaminya itu mendengar Sita membaca surah Al-Fatihah. Dia bertanya, "Apa yang Anda baca? Apakah ini mantra yang sangat bermanfaat? Ajarkan juga kepada saya." Sita menjawab, "Ini bukan mantra. Ini adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada nabi mereka. Di dalamnya ada sebuah surah bernama surah Al-Fatihah. Saya sangat yakin padanya. Saya mempelajarinya dari seseorang dan sekarang saya terus membacanya. Saya memiliki iman yang besar padanya." Eko berkata, "Mengapa Anda tidak masuk Islam saja jika begitu mempercayai surah ini? Jika satu surah saja memiliki manfaat dan pengaruh sebesar ini, bayangkan bagaimana kemuliaan seluruh Al-Quran." Sita menjawab, "Saya memang ingin masuk Islam, tetapi suami saya tidak setuju." Eko berkata, "Sekarang suami Anda sudah tidak ada. Anda sendiri sudah merasakan manfaatnya. Jadi mengapa tidak melakukannya sekarang? Ini adalah fasilitas yang akan membuat hidup Anda lebih baik dan tenang. Bahkan, melihat iman Anda pada surah ini, saya sangat terkesan dan ingin masuk Islam bersama Anda. Kita akan membaca seluruh Al-Quran bersama-sama dan mempelajarinya. Alangkah indahnya itu, dan Allah pun akan senang kepada kita." Wanita itu berkata, "Ya, Anda benar sekali." Maka mereka berdua pun masuk Islam. Kemudian Eko berkata, "Saya ingin menikahi Anda." Akhirnya mereka menikah. Mereka mempelajari dan memahami seluruh Al-Quran. Allah memberikan karunia yang begitu besar, sehingga keturunan mereka pun sejahtera. Dan seluruh keluarga kini telah menjadi Muslim. Subhanallah. Inilah rasa cinta yang membuat wanita Hindu tersebut menjadi Muslim. Allah membawa hamba-hambanya menuju iman. Maka kita semua umat Muslim pun harus memiliki keyakinan penuh pada firman Allah. Kita semua tahu betapa besarnya kemuliaan surah Al-Fatihah. Perbaikilah urusan-urusan Anda yang rusak, dan jadikanlah surah Al-Fatihah sebagai zikir Anda. Sekian untuk video hari ini.
Untuk mendapatkan video Islami lainnya, silahkan berlangganan saluran kami, Acara Lucu, dan klik ikon lonceng untuk mengaktifkan semua notifikasi. Terima kasih. Saya telah menerjemahkan seluruh naskah Anda tanpa membuang satu bagian pun. Apakah teks ini sudah sesuai dengan yang Anda harapkan?